Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernani Yola Ela, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Seluma. Hari ini akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata dalam modul 2.3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Suryaningsih SPD, yang hari ini akan menjadi objek pengamatan saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Suryaningsih? Alhamdulillah baik, Bu Yola. Bu Yola, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya, Bu Surya ya. Tetap semangat, Bu. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya, Bu ya, sebelum Iya. kita melaksanakan observasi di kelas. Iya, Bu, siap. Saya ada beberapa pertanyaan kepada Ibu karena kebetulan Ibu adalah yang saya observasi pada iya, Bu, iya. kesempatan ini. Yang pertama terkait pembelajaran yang telah Ibu susun. Apa nih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran saya, Bu, ya, itu untuk supaya peserta didik dapat mengidentifikasi bagian dari tumbuh-tumbuhan, Bu. Ya. Setelah itu peserta didik dapat menelaah bagian dari tumbuh-tumbuhan. Terus juga peserta didik dapat menyajikan hasil dari diskusi kelompok. Nanti akan saya buat satu kelompok seperti itu, Bu. Oke. Kemudian materinya apa nih? Tentang apa materi? Materi tentang IPAS ya, Bu ya, kelas 5. Itu tentang bagaimana kebutuhan tumbuh-tumbuhan itu, Bu. Oke, baik. Nah, dalam pembelajaran ini area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ini di bagian mananya nih, Bu? Di bagian kekelompokan ya, kekompakan itu, Bu. Nanti saya akan membuat anak itu menjadi beberapa kelompok ya. Itu nanti saya akan membuat seperti kelompok yang audio, visual, dan teknik. Terus saya juga akan menyampaikan pembelajaran despresiasi dan keterkaitan KSE, Bu. Oke, baik. Nanti pada saat pembelajaran Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang seperti apa ini, Bu? Kita diferensiasi dan berdiferensiasi, terintegrasi KSE. Iya. Seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah, strateginya nih kalau boleh tahu, strategi yang akan Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar nanti seperti apa? Nanti dengan berkelompok. Ya. Setelah itu saya pengen anak muda itu bisa menyajikan di depan kelas. Ya. Berdiskusi seperti itu ya, Bu ya. Presentasi ya. Ya, presentasi. Oke. Nah, untuk penilaiannya nih, Bu, Ibu akan menggunakan penilaian seperti apa nanti? Nanti yang akan saya nilai itu bagaimana kemampuan bekerja sama antar kelompok, kemampuan menjelaskan kepada teman sejawatnya. Setelah itu kekompakannya, Bu, keaktifan dalam berkelompok tadi. Ya, jadi tidak hanya satu orang aja yang mengerjakan, Bu ya, tapi mengerjakan semua begitu ya. Oke, jadi penilaiannya ini ada penilaian tertulis dan ada juga nanti observasinya ya, Bu ya, pengamatan. Terus juga kemampuan menerima penjelasan dari teman. Jadi menyimak begitu. Iya. Nah, sasaran kelasnya kelas berapa ini, Bu? Nanti saya akan mengajar di kelas 5. Oke, kelas 5 ya, Bu. Pelajaran IPAS, Bu. Oke. Nah, jadwalnya hari apa ini akan Ibu laksanakan? Akan saya lakukan besok, Bu ya, hari Senin. Hari Senin di jam pertama. Ya. Oke, baik. Jadi untuk pra-observasinya cukup ya, Bu ya. Mudah-mudahan proses mengajar sesuai rencana itu bisa terlaksana dengan baik, Ibu ya. Sesuai dengan RPP yang telah Ibu susun ya, Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Suryaningsih. Wassalamualaikum.
Dan kali ini adalah saya ingin anak-anak mengidentifikasi dari bagian dari tubuh Tuhan. Setelah itu mengamati gambar tubuh Tuhan. Selanjutnya adalah menyajikan hasil diskusi kelompok sesuai dengan kemampuan kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan kelompok kalian. Silakan kita berjumlah 7 orang. Yang visual silakan situ, Jaka. Audio silakan. Bapak ke situ ya. Akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Iya, ada dia ada boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Surya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Apa aja Ibu ya? Tujuan saya mau mengundang Ibu hari ini adalah untuk ngobrol terkhusus tentang pembelajaran yang telah Ibu laksanakan minggu lalu ya Bu ya. Oke, pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran minggu lalu? Sejak proses yang lalu Bu, saya tuh agak gimana ya Bu ya, tidak cuma cemas gitu Bu, ya, agak grogi lah Bu, karena observasinya kan Karena ada observer ya? Iya, ada observer. Tapi ada hal baru atau apa mungkin? Ada hal baru Bu. Apa? Ya, saya harus bagaimana bisa berkolaborasi dengan anak-anak Bu, pasti kita ada kelompoknya Bu. Oke. Diperjelas lagi, gimana perasaan Ibu dengan adanya observer di belakang pada saat mengajar? Tadi Bu agak grogi. Grogi ya, grogi karena diawasi, tidak terbiasa ya Bu? Iya. Oke. Bisa sedikit Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran minggu lalu? Apa nih? Kemarin kami belajar tentang pasif ya, tentang tumbuhan, anak bagaimana sih kegunaan dari akar, daun, ya, buah, biji dan lain-lain. Mungkin sedikit bisa Ibu ceritakan strategi atau metode bagaimana? Kami menggunakan metode pembelajaran visual ya Bu, dulu dan karakteristik. Oke. Menurut catatan saya nih Bu ya, semuanya sudah ada baik presentasinya, media dan sebagainya sudah memuat dalam proses pembelajaran Ibu minggu lalu. Nah, dalam proses pembelajaran itu ada nggak hambatan atau apa dalam Ibu menyampaikan materi dalam minggu lalu? Mungkin waktu, mungkin dari anak-anaknya. Tentu mungkin dalam waktunya Bu ya, kita itu juga kolaborasi dengan anak kan ya. Jadi kan kemarin kan anak kan selama ini kan dia belajar tentang kurikulum ke-13 ya. Sekarang kan kita baru sih Bu ya ke kurikulum merdeka ini, jadi penyesuaian untuk anak-anak itu tidak lagi. Mungkin mensinkronkan antara pembelajaran yang lama dengan yang baru. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan ada hambatan dari karena kurikulum baru untuk anak dan pengenalannya. Kira-kira nih solusi untuk sedikit meminimalisir atas permasalahan yang Ibu jelaskan tadi apa nih kira-kira menurut Ibu? Saya akan lebih menjelaskan bagaimana pembelajaran tahap dengan kurikulum merdeka itu. Oh, kita belajar seperti ini nak, kita harus seperti ini, kelompoknya seperti ini. Mungkin saya akan membantu satu karakter anak tersebut. Oh, si ini nih berarti karakternya seperti ini. Oh, si ini suka gambar, si ini suka bernyanyi, si ini suka main drama. Menggunakan diferensiasi ya Bu ya, mematakan anak. Ibu kan sudah juga menjelaskan ada solusi atas permasalahan dalam pembelajaran tadi ya Bu. Kira-kira ini kapan
Ibu akan mulai melaksanakan aksi untuk perubahan proses belajar mengajarnya ini? Depannya Bu ya, mungkin minggu depan lah Bu, dengan saya mengumpulkan dulu modul-modul pembelajaran supaya nanti saya pas menyampaikan dengan anak-anak tuh bisa klop gitu Bu. Jadi anaknya juga bisa menerima dan saya mengajarkannya juga bisa lebih konsentrasi dan fokus gitu. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali ya. Ibu sangat bersemangat untuk dalam waktu dekat untuk segera apa namanya melaksanakan solusi-solusi yang telah Ibu jabarkan tadi ya. Menurut pengamatan saya ada beberapa catatan ini terkait tujuan, strategi, proses dan semuanya sudah ada ya. Dan mudah-mudahan dengan proses pembelajaran Ibu dengan adanya observer pada minggu lalu dapat lebih meningkatkan lagi kualitas kita sebagai guru ya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Baiklah, terima kasih Bu Suryaningsih atas kesempatannya. Iya Bu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.